negara kita terhadap pertumbuhan ekonomi sekarang ini sekitar 5,21%, itu tidak lebih dari 1% disumbang oleh total faktor productivity. Ini bisa kita katakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat titik beratnya adalah yaitu sumbangan kapital dan sumbangan perluasan kesempatan kerja. Nah, jadi kalau kita semakin bicarakan produktivitas ini, tentu saja akan semakin berguna. Dan semakin kita merasa bahwa produktivitas ini semakin penting. Nah, kalau kita bicara, saya coba menyimak apa yang akan dibahas malam ini, tentu saja sangat mikro, karena beban kerja itu ada di dalam lapangan pekerjaan, di dalam proses kerja, yang nanti mungkin dugaan saya, pembicara malam ini akan membahas bagaimana cara mengukur beban kerja itu, sehingga para pelaku bisnis ataupun organisasi dapat mendeteksi berapa sebetulnya kebutuhan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Sebagai dampak positif dari kita ketahui beban kerja yang sesungguhnya dari para tenaga kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, kelemahan kita selama ini bahwa beban kerja sering tidak seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang ada di dalam satu industri. Bisa berlebih, bisa kurang, sehingga itu dampaknya akan menjadi kontraproduktif. Itu makanya berbicara secara teknis malam ini, tentu saja ini menjadi suatu kebutuhan kita. Kepada Ibu Titi, Ketua DPD Jawa Tengah, saya berharap resum dari diskusi malam ini saya harapkan dapat di-share ataupun dibagikan kepada teman-teman prodi seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini saya memanfaatkan kesempatan ini mengajak Bapak dan Ibu, mari kita bergabung di Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia atau APRODI. Wadah ini adalah tempat berkumpulnya para profesional di bidang produktivitas. Profesional di bidang produktivitas ini dapat berasal dari pemerintah, dari akademisi, dari dunia industri tentunya, juga dari tokoh masyarakat, dan bahkan dari kalangan media. Nah, kelima sumber ini atau kelima pilar ini, yaitu pemerintah, akademisi, dunia industri, masyarakat, dan jurnalis, itu kita sebut sebagai pentahelix. Bapak dan Ibu, kami berharap kita bisa bergabung di APRODI ini sebagai wadah pertemuan perkumpulan dari para profesional, dan kita dapat mengupgrade knowledge kita di bidang produktivitas. Dan bahkan kami memfasilitasi bahkan Bapak dan Ibu yang mau bergabung di APRODI ini bisa menjadi sebagai konsultan, sebagai pengukur produktivitas, sebagai analis, dan bahkan sebagai peneliti utama. Baru-baru ini telah diputuskan kerangka kualifikasi di bidang produktivitas Indonesia akan ada sampai level 8. Mulai dari level 4 sampai level 8. Level 8 itu kemungkinan jabatannya bisa jadi menjadi peneliti utama atau advisor utama. Dan tentu saja di level 7 kita akan bisa menghasilkan ahli produktivitas, dan di level 6 kita sudah dapat regulasi yang memungkinkan jabatan produktivitas itu sebagai konsultan produktivitas dan manajer produktivitas. Kita masih tetap menganggap sangat relevan level 5 dan level 4, yaitu fasilitator produktivitas dan juga tenaga-tenaga pengukur. Nah, sedemikian kaya jabatan-jabatan yang dimunculkan di dalam KKNI yang akan segera ditandatangani menteri, dan itu
berlandaskan kepada SKK ini yang baru ditandatangani oleh Pak Menteri, yaitu SKK ini produktivitas nomor 286 tahun 2025. Bapak dan Ibu semua, saya mempersingkat sambutan ini karena yang paling penting adalah tentu Bapak Bima Hermanto yang akan sharing knowledge kepada kita malam ini. Dan memperbanyak diskusi seperti ini akan memperkaya wawasan kita, memperkaya informasi-informasi yang memang kita butuhkan untuk memastikan productivity knowledge di Indonesia. Kita merasa bahwa setingkat apa pemahaman masyarakat terhadap produktivitas. Meskipun kita sering mengungkapkan, menyebut produktivitas, tetapi barangkali kita perlu lebih mendalam, mengkaji, meneliti, ataupun membuka segala informasi penting bagaimana produktivitas ini dapat ditingkatkan. Meningkatkan produktivitas, sebagaimana saya sampaikan di depan, itu akan direct untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selamat kepada Ibu dan Bapak yang berdiskusi malam ini, dan semoga membawa hasil dampak yang luas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya berharap, saya mengulangi, semoga resume dari pertemuan malam ini dapat dibagikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia, yaitu di komunitas Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat berdiskusi, dan kepada Ibu Titi saya ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus APRODI Jawa Tengah yang membuahkan kegiatan ini dan tentu sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan silakan dilanjutkan, dan saya pesankan kepada Ibu Titi untuk mengakhiri pertemuan ini pada waktunya nanti, dan semoga kita mendapatkan kesimpulan rangkuman yang cukup berarti dan berdampak kepada kita semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanggam. Baik, Setelah memberikan paparannya tadi, kemudian juga menyempatkan hadir di antara teman-teman yang pejuang produktivitas, begitu ya. Baik, kalau gitu terima kasih. Silakan lanjut ya Bu ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, baik Bapak. Ya. Bagi pesannya beliau adalah bagi yang berminat untuk mengembangkan diri terhadap peningkatan produktivitas, silakan bergabung di APRODI, ya, APRODI pusat, ya. Jadi silakan Anda langsung browsing, kemudian APRODI nanti mendaftar, begitu ya. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Sanggam waktunya. Monggo Bapak mau mengikutkan Terima kasih. event ini atau ini meninggalkan, monggo. Terima kasih Pak. Silakan Bu. Baik, ya. Oke, kayak kita lanjutkan ke acara berikutnya. Ini adalah pengenalan untuk Aprodi ya. Jadi pengenalan moderator. Mohon izin saya akan share narahubungnya juga. Oke. Jadi saya akan bercerita sedikit tentang Jawa Tengah. Mungkin ini menjadi suatu masukan bagi teman-teman di area untuk memperoleh koordinasi yang kuat. Bagaimana Anda bisa mengajukan ke Pak Sanggam untuk membuat semacam wadah, begitu ya. Ini adalah Aprodi Jawa Tengah. Aprodi Jawa Tengah ini pentahelix, anggotanya sangat banyak pengurusnya, yaitu pentahelix. Mulai dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kadin, kemudian para dosen, ada 5 rektor yang terlibat di dalam pelantikan pengurus Aprodi pada saat 1 tahun yang lalu, Agustus 1 tahun yang lalu. Nah, juga dari komunitas, teman-teman komunitas HR segala ini ada semua, kemudian juga dari UMKM, ya, dari masyarakat. Nah, ini terlibat semua sehingga langkah kami di Aprodi Jawa Tengah adalah ke depan
akan mengadakan FGD tentang bagaimana menghitung atau bagaimana menentukan indikator pengukuran di sektor hotel dan furniture, kemudian di perguruan tinggi. Begitu. Nah, nanti bertahap di beberapa sektor yang ada dan kemudian kita melakukan riset bersama. Jadi APRODI ini akan berkontribusi untuk kemajuan wilayah provinsi masing-masing. Kalau kami di APRODI Jawa Tengah. Nah, kemudian kita lihat di sini pembicara kali ini itu adalah pakarnya ya. Jadi beliau adalah pakar. Jadi kalau Pak Bima, Mas Bima Hermasto itu adalah seorang benar-benar low profile. Beliau ini adalah pakar di bidang productivity. Beliau adalah CEO dan senior consultant di PT Freemind Management Consulting. Ini kemudian yang fokusnya pada peningkatan kinerja organisasi, di mana beliau juga mengkaji korporasi tentang teknik-teknik canggih dalam Six Sigma, Total Productive Maintenance atau TPM, dan pengelolaan data science untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Beliau tidak pelit ilmu dan beliau senang sekali berbagi. Dengan pengalamannya lebih dari 20 tahun, jadi saya masih ingat betul ketika saya pertama kali pensiun itu, langsung yang kontak itu beliau, ya Pak Bima ini. Luar biasa beliau. Nah, Pak Bima telah berhasil memimpin proyek-proyek besar yang mengintegrasikan manajemen data untuk pengambilan keputusan berbasis data. Jadi kami nanti ke depan akan teknis ya. Jadi apa namanya? Bagaimana sih sesungguhnya? Apa sih produktif itu? Apa sih? Nah, sebetulnya ini. Nah, di mana materi kali ini yang akan disampaikan oleh beliau ini adalah salah satu dari salah satu alat pengukuran peningkatan productivity. Nah, kemudian Pak Mas Bima ini juga memulai karir profesionalnya melalui MT, manajemen trainee, berkembang pesat. Berkembangnya juga tidak hanya berkembang, tapi berkembangnya pesat sekali. Kemajuan tahun demi tahun karena beliau ini adalah seorang pembelajar dalam berbagai posisi manajerial di perusahaan nasional. Nah, pengalaman karir beliau meliputi peran sebagai manajer, kemudian peran sebagai GM, kemudian peran sebagai OD, nah kemudian human capital di perusahaan-perusahaan besar yang memberi pemahaman mendalam tentang pengelolaan sumber daya manusia dan transformasi organisasi. Bahwa peran SDM ini sangat penting sekali untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, Pak Bima ini sebetulnya beliau bergelar adalah Dr. Bima Hermasto, PhD. Nah, beliau S1-nya di bidang Sains and Teknologi Farmasi di ITB, kemudian tingkat Magister Manajemennya di Undip, kemudian untuk doktoral degree-nya ini adalah dengan predikat summa cum laude ya, beliau bergelar doktor degree di bidang strategic management dengan minor di total quality dan manajemen sumber daya manusia. Jadi beliau memang passionnya di sini, TQM begitu ya. Nah, sebagai Dewan Pakar, sekarang posisi beliau ini adalah sebagai Dewan Pakar Pengupahan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga Dewan Penasehat PMSS Jawa Tengah, kemudian juga Dewan Penasehat di APRODI Jawa Tengah. Pak Bima juga dikenal luas sebagai anggota internasional, yaitu Six Sigma profesional. Jadi implementasinya luar biasa. Ya, jadi Six Sigma Professional Society. Selain itu, beliau juga berperan sebagai pembicara internasional dan pengajar sejumlah universitas terkemuka di Indonesia. Oh, itu ilmunya setinggi langit begitu ya, beliau ya. Tapi beliau tetap menyadari bahwa di mana tempat berpijak. Beliau cool banget begitu ya. Nah, kemudian berbagai pengetahuan tentang manajemen data, analisis prediktif, dan penerapan mesin learning untuk optimalisasi kinerja. Pada 2 minggu berikutnya, pada pertemuan berikutnya, kita akan angkat tentang AI Kaizen. Jadi bagaimana Kaizen tetapi menggunakan teknologi AI.
jangan lewatkan kesempatan ini. Mas Bima akan apa nah berbagi begitu ya. Nah, kemudian saya rasa itu yang bisa saya perkenalkan kepada beliau, tidak panjang lebar juga. Nanti kita akan serahkan semua waktu dan layar kepada Mas Bima. Karena apa? Karena saya panggilnya Mas gitu ya. Jadi artinya beliau ini jauh di bawah saya. Saya apa usianya mungkin sekitar 15 tahun di bawah saya. Begitu ya. Jadi usia itu hanya hitungan, tapi bagaimana tetap kita produktif ya. Jadi bagaimana kita sesuai dengan apa namanya tuh konsep produktivitas itu adalah hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, itu adalah secara mental. Sedangkan ketika kita bicara secara konsep, itu adalah efisien, efektif, dan quality. Nah, tidak berpanjang lebar, apa namanya, kita akan serahkan sepenuhnya kepada Mas Bima. Silakan Anda bertanya, nanti bisa raise hand ataupun melalui kolom chat. Waktu dan layar kami serahkan kepada Mas Bima. Monggo Mas Bima. Baik, terima kasih, terima kasih. Jadi Bunda, berubah ini Bunda saya Tua, jadi bingung soalnya. Jadi berubah gitu ya. Hmm. Bunda Titi ya. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Waalaikumsalam Buddhaya, warahmatullahi salam wabarakatuh. kebajikan buat kita semuanya. Jadi malam ini ada Pak Sanggam Purba yang sudah membuka dan memberikan banyak pesan buat kita semuanya. Ini merupakan satu pertemuan yang penuh keberkahan buat kita, karena jarang-jarang kita berkumpul bersama para praktisi produktivitas, Bu Titi ya. Ini kesempatan luar biasa, dan saya lihat sini ada teman-teman yang sudah sebenarnya suhu-suhu semua ini. Ada Profesor Dwi Saryanto ini juga suhu dalam bidang produktivitas sejak saya berkenalan di Serikat Pekerja menjadi seorang kampiun ya di Polisi Dwika Perkasa Kalimungu. Ini ada lagi yang lainnya saya lihat ya. Masih banyak yang ini. Tadi ada Eurodesign itu. Mas Aji kalau nggak salah saya lihat tuh ada. Ya. Kemudian ada lagi yang saya juga familiar nih. Mas Wimpi ya. Eh, Selamat malam Mas Wimpi. Yang hadir juga. Siapa lagi nih yang teman-teman yang... Wah, saya pakai avatar di komplain itu. Ya ini karena masalah tadi saya setting ada yang nggak pas tadi itu ya. Jadi apa namanya resolusinya nggak cukup bagus, jadi saya pakai avatar. Kemudian yang saya salam-salam dulu nih, eh ada Mohon maaf Mas Bima. Ini dari apa Indonesia nih ada Balikpapan, ada dari Bekasi, ada dari NTT, dari apa Makassar. Lengkap Pak Mas Bima. oke lengkap ya. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Kendal, ada yang dari Kalimantan Selatan Mbak Endang, ya. Ada Ada Mbak Papu Winti, Mbak ada Winti Papua juga. juga, Pak. Papua mana Papua? Ya. Resen. Ya, Ya, oke. Jadi teman-teman semuanya, eh sebenarnya impian saya tahun 2005 itu impian, tapi belum belum kenyataan, tapi sudah banyak yang apa namanya saya coba bangun, adalah memastikan impian bagaimana caranya setiap apa namanya manajer yang ada di dalam perusahaan itu minimal ada 3 Green Belt Six Sigma ya. Tahun 2005 itu saya sudah punya impian itu. Jadi gimana caranya Indonesia itu bisa punya mindset
luas yang terkait dengan produktivitas, dan itu alat yang paling canggih pada waktu itu. Nggak ada yang lebih canggih ya. Itu adalah yang terkait dengan Rapid Kaizen, terkait dengan Rapid Six Sigma, dan segala hal yang terkait dengan eh, Lean Manufacturing, Lean Tools, dan seterusnya. Ya, nah itu yang tahun 2005 impian saya ya. Dan ternyata saat ini dengan adanya eh, menteri yang baru yang backgroundnya industrial engineering, saya ingat sekali waktu Pak Menteri ini masih mahasiswa baru, saya sudah jadi asisten gitu ya. Jadi saya bersyukur sebenarnya dengan background yang baru ini, mestinya gerakan produktivitas itu menjadi satu momentum bagi perusahaan-perusahaan besar atau kecil menengah di Indonesia. Itu yang saya tangkap ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya impikan ini bisa terrealisir ya. Kalau perlu, kalau tadi dikatakan eh, membangun asosiasi profesi, kalau bisa ya 1 juta. Ya Lean Six Sigma Green Belt itu gerakan nyata, atau apa ya, ahli produktivitas yang madya atau mungkin pratama atau apapun lah itu yang terkait dengan SKKN ini, silakan kita kita realisasikan ya. Tentu kita punya satu alasan untuk itu, bagaimana ya, how-nya dan seterusnya. Dan pernah pula saya sampaikan ke Bu Titi pada waktu masih di aktif sebagai Ketua Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Jawa Tengah. Apa itu? ASEAN Productivity Organization itu yang di Jepang sana, itu betul-betul platform digitalisasinya sudah luar biasa berjalan. Ya, jadi kesempatan untuk belajar APO, tools-toolsnya, green economic, lean manufacturing, smart manufacturing, itu semuanya berbasis platform digital. Dan kita bisa akses dan kemudian kita bisa mencertified, asal lulus ujiannya kita pasti akan mendapatkan. Begitu juga saya ingat ketika tahun 2006 saya certified balance scorecard profesional itu dari APO juga, ASEAN Productivity Organization. Artinya apa? Betul-betul saya mendapatkan manfaat bergabung dalam asosiasi productivity APO ya, EPO ya, ASEAN Productivity Organization, dan di situ merupakan lompatan-lompatan yang mendorong karir saya ya, baik sebagai profesional maupun sebagai seorang konsultan yang sehari-hari saat ini saya lakukan. Nah, teman-teman sekalian, tadi udah disinggung oleh Pak Sanggam Purba. Tadi nyinggung-nyinggung Vietnam ya. Saya beberapa kali saya ke Vietnam, termasuk jadi pembicara di dalam forum regional Asia, eh, dan melihat banget bagaimana Vietnam tahun awal tahun 2000-an gitu ya, sampai kemudian saat ini perubahannya sangat dramatis. Bukan cuma masalah industrialisasinya, perkembangan teknologinya, produktivitinya, tetapi yang paling paling menarik adalah bahkan stabilitas hubungan industrial yang menjadi soko guru untuk memajukan perekonomian bangsa itu betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat dengan nyata bahwa rakyat yang berideologi komunis pun ternyata bisa maju sebesar itu. Jangan bicara Cina, ya Vietnam yang dulu ketinggalan sama kita, sekarang sudah melaju dengan sangat cepat luar biasa. Nah, saya akan sharing materinya, nah, teman-teman semuanya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Titi ini ya. Mungkin ada video yang bisa di-share, diputar, tapi kayaknya karena waktunya sangat Oke, terbatas, jadi video nggak usah, nanti share aja Bu Titi ya. oke, Videonya baik, di-share aja. baik. Di, di-share aja. Jadi itu pemahaman langsung ke arah mikro, alatnya apa gitu. Ya, Siap. nah, itu langkah-langkahnya apa ada di dalam video itu. Nah, eh, kenapa saya mengarahkan analisa beban kerja ini eh, sangat appreciate banget ya, menjadi Mohon base. maaf sebelumnya Mas Bima. Ya, Eh, untuk avatarnya bisa diganti Mas Bima sendiri nggak? ini posisinya lagi tadi saya lihat green screen-nya bermasalah, jadi pecah gitu. Oh Jadi gitu. nggak saya pakai. Ya, kayak Oke, green baik screen-nya teman-teman yang bertanya ya, langsung ya. ya. Jadi
sekali lagi maaf ya, tadi saya udah coba green screen-nya, tapi kayaknya ada problem sehingga pecah, jadi nggak bisa saya tampilkan. eh jadi poin yang ingin saya sampaikan, ternyata kita sudah bicara baseline, luar biasa itu. Apabila seorang profesional bicara baseline, maka di situ bicara tentang improvement. Itu harus saya apa namanya appreciate itu. Begitu kita bicara baseline, ngomong baseline itu pasti bicara data. Tidak mungkin nggak bicara data. Ya, kalau kita bicara baseline, pasti itu ada kaizen di situ. Kalau kita bicara baseline, kita bukan hanya why, tapi what dan how. Ini yang teman-teman lihat ya, baseline itu kata kunci yang kemanapun manajer melangkah selalu bicara baseline. Maksudnya apa? Data di situ. Apalagi before and after. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi rekan-rekan semuanya, judul kita bicara baseline, maka kita bicara tentang data. Bicara baseline, kita bicara before and after. Bicara baseline, kita bicara why, what, and how. Langsung muncul di situ. Ya. Nah, manajemen modern productivity, teman-teman semuanya. Jadi saya belajar productivity itu dari basic sampai advance ya. Termasuk bagaimana AI ini mempengaruhi merubah wajah productivity kita. Jadi bukan AI yang menggantikan kita, tetapi AI, manusia yang tidak ber-AI, itulah yang akan ketinggalan. Ya, kemarin saya diskusi dengan salah satu eksekutif BUMN, dia bersikeras, jangan dipakai dulu untuk apa SDM. Kita harus, saya bilang, begitu Anda meninggalkan AI, di saat itu detik itulah Anda akan digantikan oleh orang yang ber-AI. Nah, itu yang saya tekankan. Hingga AI yang berbasis Kaizen yang berbasis AI atau productivity based, ya AI based productivity itu udah keharusan. Berarti apa? Kayak sekarang nih saya bicara tentang analisa beban kerja, data sudah ada, baseline sudah ada, metodologi sudah ada, blok algoritma saya pilih, saya masukkan datanya, saya udah bisa ngitung ini kelebihan atau kekurangan orang, overmanning, overstaff atau understaff. Itu yang nggak bisa saya lakukan ketika saya menjadi seorang apa namanya time motion study analis ya di Multikarsa Investama itu sekarang, kalau sekarang Asia Pacific Fiber itu ya. Gimana saya masuk shift 24 jam ya, shift malam sekarang, shift pagi besok, shift siang ya. Tujuan utamanya adalah melakukan observasi, pengumpulan data dan kemudian mengolahnya yang butuh waktu effort yang cukup panjang. Sekarang data diambil, sampling dilakukan, time motion dilakukan, datanya dimasukkan ke algoritma, selesai kita dapat apakah kita overmanning ataukah kita undermanning. Nah, silakan kalau Anda tidak mau menggunakan AI. Di detik itu pula, saat itu pula Anda akan ketinggalan. Ya, gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Saya akan yang tidak terlalu urgent ya, saya akan just info aja, jadi saya akan percepat sharingnya. Nah, itulah kenapa baseline yang tadi disampaikan ya, Bu Titi waktu kemarin menyampaikan bicara baseline, saya juga kaget. Wih, bicaranya baseline gitu kan. Karena apa? Produktivitas tanpa data tuh hanya persepsi. In God we trust. Semua orang nggak tahu. Keimanan, keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, beriman semuanya, iya. Pancasila, sila pertama, iya. In God we trust, but everybody must bring data. Tapi kalau bicara tentang improvement, baseline, kita datanya mana? Gitu. Nah, itu udah cukup saya apresiasi banget tuh kita bicara baseline, saya bersyukur ya Allah. Orang makin banyak bicara tentang baseline, tentang hidupnya, maka bagaimana how to improve itu ada di situ. Ya, jadi teman-teman, bukan hanya perusahaan loh. Kalau kita punya baseline 2025 bentar lagi selesai Desember, jadi baseline kita how to improve 2026, itulah mindset, growth mindset yang muncul di dalam seorang profesional apa namanya produktivitas ya. Nah, kenapa saya kaitkan dengan TPM, total productive management? Orang mengatakannya total preventive maintenance. Orang mengatakannya total
apa namanya people movement. Silakan ya. Tetapi di sini yang mau saya sampaikan adalah ketika kita bicara productivity pabrik-pabrik di Indonesia saat ini overall equipment effectiveness, man method material mesin yang terkait dengan kontribusi terhadap produktivitas industri kita hanya 50%. Ya, 50% itu artinya apa? Ya kita jauh bicara world class belum gitu loh. 60% juga masih belum, 70% juga belum. Ya, sementara OE yang world class itu 85%. OE itu adalah overall equipment effectiveness di mana equal to availability mesin, performance rate productivity, dan quality indexnya yang harus di atas 85% perkalian itu. Nah, itu artinya apa? Ketika kita bicara TPM, ada autonomous maintenance, ada plant maintenance, ada quality maintenance, ada education and training, ada safety and health, dan seterusnya. Ada supply chain pilar. Tujuan utamanya adalah bagaimana menjadikan operational excellent, zero losses ada di situ. Zero accident, zero breakdown, zero complaint, zero defect ya. Ya, sampai zero error, human error, error itu harus betul-betul nol. Ya, artinya apa? Mindset kita menuju ke situ, menekan loss. Nah, analisa beban kerja itu menekan losses yang ada di dalam organisasi kita, ya. Dengan cara apa? Baseline kita tahu sehingga before and after itu dapat. Nah, itu penekanan saya di sini. Ya, before and after. Nah, sebagai bagian dari tools TPM ataupun manajemen modern banyak, ada yang core, ada yang support. Nah, kebetulan analisa beban kerja itu adalah sering disebut sebagai support bagi orang-orang praktisi productivity. Tetapi dalam konteks organisasi itu alat wajib. Karena bagaimana mungkin kita akan bicara produktivitas standar, baku standar, kalau kita nggak bisa melakukan pengukuran dengan benar, jelas, terinci, dan kemudian bisa terprediksi. Ya, jadi analisa beban kerja itu mulai tahun 1880-an. Ya, Frederick Taylor ini adalah orang yang konsep teknik industri pertama kali yang menyampaikan ide yang bernama sampling time motion study dan seterusnya, ya, ada Gilbreth dan seterusnya. 1880 kita apa? Kita baru selesai kerja rodi. 1880 kita baru apa namanya, Perang Diponegoro selesai, kita baru industrialisasi ala-ala Mangkunegoro 1880 itu. Ya. Jadi kita bicara tanah Jawa sebenarnya produktivitinya udah mulai 1880-an juga itu. Ya, tanam paksa, pembuatan pabrik gula cepu, pabrik gula Colomadu, pabrik gula Seragi Pekalongan, pabrik gula di Jawa itu dulu nomor satu. Ya, jadi kalau bicara productivity, kita harus sebenarnya mbah-mbahnya pabrik gula terbesar di dunia, 1880. Ya, karena Pak Belanda bangun pabrik itu atas dasar ilmu scientific management yang disampaikan oleh Taylor. Nah, Taylor inilah yang ngajari bagaimana produktivitas. Dan dipakai nggak saat ini. Jadi Anda bayangkan ya, kita masih habis perang Diponegoro, masih kerja rodi, kerja paksa, mereka udah bicara productivity. Ya, itu yang sebagai flashback yang lalu. Ya, jadi sekali lagi kita bicara data ya, bukan persepsi ya. Bukan judgment managerial estimation, bukan diskusi nominal grup teknik, bukan. Kita bicara data ini adalah untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan before and after baseline-nya jelas. Itu before and after. Before and after itu ilmu dasar profesional productivity. Nggak mengenal before and after, nggak usah jadi profesional productivity. Itu kalau teman saya berguru. Karena intinya di situ. You sekarang bagaimana, current state, future state-nya seperti apa, gitu ya. Nah, terus apa itu? Tentu kalau saya mau memberikan case study-nya banyak. Ya, saya nangani rumah sakit, saya nangani industri manufaktur, saya nangani sepatu, ya.
Banyak contoh-contoh yang saya berikan. Apakah semua formulanya sama? Tidak, berbeda-beda. Apakah samplingnya sama? Tidak, berbeda-beda. Apakah time motion study-nya sama? Tidak. Tetapi modifikasi dari formula dasarnya itu sifatnya custom dan kita bisa melakukan modifikasi sesuai kebutuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan, oke, ini salah satu contoh nih. Ada yang pernah dengar satu konsultan analisa beban kerja, ya. Saya juga pernah terlibat di situ. Namanya Renoir Consulting, ya. Teman-teman mungkin juga tahu, familiar ya. Kalau TPM, FSO Consulting, kalau Business Process Improvement pasti Renoir Consulting. Semua di Asia ketemunya orang-orang itu semuanya. Dan ketemunya orang-orang India semua. Hati-hati loh ya. Jadi kalau saya bicara tentang konsultan top dunia, itu selalu saya ketemunya teman-teman, bukan saya sangat apa namanya Pak Bima ini terlalu membawa isu SARA. Enggak, bukan. Saya ingin menunjukkan bahwa ketika saya bergerak ke berbagai konsultan dunia, selalu saya ketemu orang-orang India. Ya, dan ini salah satunya terkait dengan TPM juga sama. Terkait dengan bisnis proses improvement juga sama ketemunya. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan? Ya, ternyata mereka betul-betul transformasi pengetahuannya itu paling gila di seluruh dunia. Ya, bahkan founding father-nya sempat ngomong, semua biaya produksi massal itu silakan Anda tingkatkan, Anda naikkan, Anda genjot. Founding father-nya ngomong gitu. Silakan. BBM mau ditingkatkan, silakan. 2 kali lipat, 3 kali lipat, silakan. Cuma founding father-nya cuma satu bilang, hanya satu yang nggak boleh diubah, pendidikan murah. Ya, dan saya banyak sekali mendapatkan pengetahuan profesional dari teman-teman dari India, dan ternyata India itu hampir boleh dikatakan platform digitalisasinya itu termasif di dunia. Ya, jadi kalau kalau Anda lihat, bagi orang India membuat sejuta Six Sigma Green Belt pun sekarang dengan free itu bisa dilakukan oleh pemerintah India. Gitu. Ya, itu yang saya katakan terobosan. Ya. Eh di situ pula kita belajar bahwa ternyata investasi yang ditekankan oleh founding father-nya India itu terbukti sampai saat ini. Artinya nggak ada profesional di semua bidang apapun nggak ketemu sama orang India. Ya, dia menguasai semuanya. Bahkan di pelosok-pelosok Kalimantan sana kita juga ketemu sama orang India. Ya, bahkan mungkin di Papua sana di Freeport ketemu lagi dengan orang-orang India. Jadi ini yang filosofi ini yang saya tekankan, bagaimana transfer of knowledge-nya termasuk dengan Aprodi ini harus menjadi motor ke sana. Ya, jadi motor pembelajaran ke sana. Nah, ABK ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah pengukuran, yang kedua gap, ya. Yang ketiga ini yang terkait dengan before and after baseline Kaizen. Ya, itu jelas ya. Tentu kalau Anda nggak membawa ke productivity, apa namanya, approach, saya nggak akan bicara ini. Saya akan bicara apa namanya, analisa beban kerja tok nih, nggak pernah bicara before and after Kaizen. Padahal kalau kita bicara asbabun nuzulnya analisa beban kerja, itu berangkat dari konsepnya Taylor, itu scientific method. Nah, scientific method Taylor itu bahan-bahannya industrial engineer itu Kaizen. Ya, tentu kalau kita bicara Kaizen itu Jepang, tetapi kalau kita bicara eh, US methods, kita bicara 5 konsep productivity training within industry. Job method, job instruction, job relations, problem solving, gitu ya, job safety, 5 itu. Jadi sekali lagi 3 ya, ukur, gap, Kaizen itu adalah metodologi yang dari awal-awalnya Jepang belajar pada Amerika yang kita sebut sebagai job method untuk improvementnya. Siapa yang ngembanginya? Ya dari awal itu asbabun nuzulnya konsepnya si apa namanya, Frederick Taylor, ya. Ini saya percepat aja supaya teknisnya dapat.
Ya, jadi bagian dari fokus improvement, ya, fokus improvement itu apa? Kobatsu Kaizen, apa itu intinya? Semua bentuk losses yang ada di pabrik harus kita tembak, kita hilangkan. Udah selesai titik. Jadi lossesnya di aspek manusia apa? Kelebihan, over proses, over produksi, over manning, kalau kita bicara manusia. Jadi outputnya dalam analisa beban kerja itu pasti apakah match, apakah overmanning, apakah undermanning, apakah overstaff, apakah understaff. Udah itu aja. Anda nggak usah kemana-mana. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, kita bicara burnout, Pak, working condition, Pak, boleh, nggak apa-apa. Kita bicara yang terkait dengan masalah productivity, itu udah pasti. Karena apa? Semakin kecil FTE, full time equivalent, makin makin bagus. Ya, artinya apa? Kebutuhan SDM headcount makin kecil. Ya, nah teman-teman, ada istilah full time equivalent FTE, ada headcount. Ya, apa sih bedanya? Saya nggak banyak diskusi dulu nih ya. Ntar kalau interaktif kita selesainya bisa jam 12 malam. Ntar aja pertanyaan tanya jawab. Full time equivalent kita bicara activity basis. Ya, activity base. Ya, sementara kalau kita bicara headcount itu biasanya kita bicara struktural. Ya, kebutuhan orang yang mengisi posisi jabatan. Kalau kita bicara apa namanya full time equivalent, kita bicara activity, volume, beban kerja terstandarisasi. Ya, nah itu yang membedakan di situ. Nah, kebanyakan pabrik yang bicara efisiensi selalu bicara full time equivalent. Contoh nih, saya punya seorang manajer finance. Manajer finance saya itu pagi, yang lainnya berangkat kantor ceklok jam 8, dia jam 6 udah ada di pabrik sebagai plan kontrol. Jam 6 pagi dia sudah menyiapkan data untuk persiapan meeting jam 8 cetet dia udah standby. Ya. Padahal kalau kita bicara jam kerja jam 8, jam 4 dia bisa pulang. Apa yang terjadi? Dia jam 6 baru pulang. Nah, kalau kita bicara headcount dia cuma satu, si manajer finance ini. Tetapi kebiasaan dia jam 6 ke jam 6, berangkat absen jam 6, pulang jam 6, 12 jam. Ya, kalau kita bicara 40 jam seminggu, ya dia sudah melampaui 40 jam seminggu. Ya, jadi kalau kita bicara bicara apa namanya FTE itu dia full time equivalentnya 1,5, meskipun headcount-nya satu. Saya ulang lagi ya, tolong nih Pak, tolong perhatikan nih konsep FTE. Secara headcount dia satu, manajer keuangan, tetapi secara FTE dia 20 jam kerja ekstra per minggu, artinya 60 jam kerja seminggu, berarti dia 1,5 FTE, full time equivalent. Buat orang-orang tertentu yang gila kerja mungkin nggak ada masalah. Tetapi yang work-life balance jadi masalah besar. Oke, saya nangani workload analisis untuk rumah sakit. Apakah sama dokter bedah dan dokter emergensi, dokter umum? Beban kerjanya beda. Gitu. Dokter bedah dibatasi jumlah bedah operasi yang harus dia jalani. Bedah otak lebih-lebih lagi karena tingkat presisi sangat tinggi. Sehingga proses untuk operasinya pun betul-betul hati-hati diatur, jangan sampai overload yang berakibat pada kecelakaan, eksiden dan insiden. Nah, itu artinya apa ya? Setiap profesi itu punya beban kerja yang beda-beda relatif terhadap profesi yang lain. Gitu. Jadi orang bisa aja 1,5 FTE. Dokter dibuat 1,2 FTE, melet-melet. Dokter bedah otak lagi. Nggak bisa. Jadi artinya ini sebagai gambaran bahwa workload analisis itu tetap mempertimbangkan aspek profesi, aspek activity list, aspek resiko yang harus kita perhatikan. Sehingga faktor yang keamanan, resiko, burnout semuanya tercover di dalam perhitungan kita. Ya, oke, saya lanjutkan lagi, saya cepat-cepat lagi. Ya, jadi tenaga kerja ideal, dasar perhitungan produktivitas dan seterusnya itu bisa Anda baca, nanti akan di-share di dalam apa grup barangkali setelah kegiatan selesai. Ya, perhitungan. Nah, ini saya langsung bicara teknis biar teman-teman nggak rumit. Membuat formula sendiri juga nggak sulit. Jadi kalau membuat formula sendiri Anda nanti tinggal
buat predik simulit selesai itu pakai prom. Jadi saya sampaikan saat ini ada era di mana the the man behind the prompt. Ya, the man behind the prompt itu maksudnya bagaimana? Semakin Anda mahir jagoan ngeprom, di situ Anda akan menemukan semua jawaban-jawaban tentang A sampai Z. Dari masalah agama, spiritual, sampai permasalahan yang sifatnya bagaimana menciptakan bisnis baru. Ada di situ. The man behind the prompt-nya itu ada di situ. Ya. Oke. Jadi yang pertama hari kerja efektif ya. Jadi teman-teman semuanya, bagaimana maksud dari hari kerja HKI ini Pak Bima? Jadi intinya kita itu satu orang, ya kita bicara headcount sebagai dasarnya, satu orang itu hasil hari kerja realnya itu dikonversi dalam bentuk jam, dikurangi dengan semua faktor pengurang. Ya hari kerja dia setahun tuh eh, apa 5 hari kerja misalnya, 6 hari kerja misalnya, 40 jam seminggu gitu ya. Semuanya kita lihat menjadi 52 kali setahun. Kemudian kita kurangi termasuk kalender-kalender nasional, cuti massal, sampai tingkat absenteeism, sampai ke buffer eh, allowance yang lain. Buffer allowance itu maksudnya gimana? Keleluasaan waktu yang kita berikan, kelonggaran waktu yang kita berikan pada operator misalnya di lapangan. Jadi selama 8 jam sehari tentu nggak 100% kerja dipakai, tapi ada value added activity, ada non value added activity. Nah, ini udah bicara improvement nih. Jadi setiap kita membuat satu rangkaian pekerjaan, analisis pekerjaan selalu ada yang value added, ada yang non value added. Yang value added itu nggak bisa diganggu gugat, itu harus dijalankan. Yang non value added makin kecil makin bagus supaya naik value added-nya. Kira-kira begitu. Ya ini konsep dasar dulu nih, ya. Nah, tentu di sini termasuk cuti hamil, cuti melahirkan, cuti-cuti apa namanya sakit, izin khusus dan seterusnya. Nah, itu masuk dalam pengurang, faktor pengurang, ya teman-teman ya. Ini konsep dasar. Jadi artinya apa? Kita mencari net available time, ya net available time orang atau tim yang mau kita hitung. Ya, apakah shift 1 untuk produksi, shift 2 untuk packing, shift setiap shift untuk maintenance dan seterusnya kita buat ya. Kalau misalnya ada 10 operator ya nanti kalikan 10 untuk menghitung net available time-nya setahun atau hari kerja efektifnya gitu ya. Itu poin pertama. Kalau Anda nggak ngerti ini, nggak bisa masuk ke step 2. Jadi step 1 pastikan kita bisa membuat activity list yang menjadi dasar untuk perhitungan aktivitas proyeksi setahun. Ya. Kemudian kita juga sudah tahu net availability time yang bisa kita proyeksikan setahun. Sudah dikurangi dengan libur, cuti tahunan, sampai ke absenteeism ini. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua WKI, waktu kerja efektif harian. Tapi harian ini juga diproyeksikan setahun. Ya, jadi kita ingin tahu bahwa oke 8 jam kerja sehari misalnya begitu ya, misalnya 5 hari kerja misalnya gitu ya. Ada non productive time, istirahat, sholat, personal time, ini semua nih harian. Ada waktu produktif bersih, itu juga dikalikan dalam setahun tuh nanti diproyeksikan. Itu sudah termasuk sholat, istirahat, personal time-nya. Itu kita ukur. Jadi pertama kalau kita nggak bisa menghitung HKI, lupakan. Berarti apa? Anda harus cek regulasi ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Hari kerja berapa, 40 jam seminggu, cuti berapa, 12 hari, libur nasional bagaimana, absenteeism di perusahaan Anda datanya bagaimana. Jadi semua ini data nih. Ya. Baru kemudian yang kedua adalah activity list kita harus mempredik dengan baik value added dan non value added, dan kita punya namanya available time, kita punya namanya baku kerja gitu ya. Waktu kerja efektif itu jadi baku kerja kita. Dasarnya apa? Activity list. Itu kita cermati itu. Dasarnya apa? Task analysis. Dasarnya apa? Job description. Gitu ya. Jadi itu kita betul-betul dapatkan secara apa langsung ya. Kemudian
teman-teman semuanya, ini yang kalau kita breakdown ya, bahkan ini ya, briefing shift itu juga non produktif loh ya. Semakin Anda briefing, problem solving, briefing daily-nya itu misalnya lebih dari 10 menit, semakin loss ada di situ. Hati-hati nih ya. Ada Pak briefing kan kita bagian dari, betul bagian dari kerja, tetapi nggak direct kepada value edit time. Hati-hati di situ. Ya, Pak ganti seragam kan pekerjaan, betul ganti seragam. Tetapi kalau ganti seragamnya tuh 30 menit, loss ada di situ. Jarak untuk ke tempat ganti seragam itu 100 meter, 200 meter, 300 meter, 500 meter, loss ada di situ. Ya, jadi betul-betul kita lihat ya. Bahkan Pak toiletnya Pak cuma ada satu sehingga antriannya terjadi. Ah, itu masuk ke dalam sudah non produktif ya, meninggalkan tempat kerja, kita loss otomatis dari aktivitas yang seperti itu, non value added ya. Jadi teman-teman, berarti apa? Anda harus melakukan mapping mana yang value added, mana yang non value added. Ketika bicara Kaizen, kita harus menekan non value added supaya kita meninggikan value added. Berarti apa? Aktivitas yang terkait dengan pekerjaan job desk utamanya. Pak, kami berbeda Pak. Di operator di perusahaan A, ini masuk value added. Perusahaan B, non value added. Silahkan, tapi Anda konsisten penggunanya. Saya ulangi lagi ya. Karena kita bicara baseline, artinya penggunaannya harus konsisten. Nah, oke, ya. Oke, kemudian kita konversi semuanya, ya, total jam produktif per tahun. Jadi hari kerja efektif dengan jam kerja efektif per hari kita setahunkan. Itu adalah kapasitas maksimal per karyawan dalam setahun. Oke, jadi kita semuanya bicara, Pak Bima kok nggak bulanan Pak? Loh, kita kan bicara tentang bisnis itu kan proyeksinya setahun. Cuti kan 12 hari setahun. Hari kerja karir nasional juga 17 hari, 20 hari setahun. Cuti massal juga disetahunkan. Itulah kenapa kita bicara waktu kerja efektif tahunan itu harus dimunculkan dengan mengalihkan hari kerja efektif dengan jam kerja efektif per hari. Gitu. Nah, sekali lagi ya, saya nggak mau memperdebatkan apakah 8 jam, apakah 7,5 jam, apakah 5 jam. Apa yang mau saya tekankan? Konsisten sebagai baseline di internal perusahaan sendiri. Karena apa? Yang menjadi fardu ain di perusahaan yang lain, itu bisa menjadi fardu kifayah di perusahaan kita. Sunnah di perusahaan lain menjadi wajib di perusahaan kita. Beda-beda ya. Tapi yang penting konsisten. Ini mazhab ya, saya anggap aja mazhab, terserah. Mau Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mau Syiah, mau Ahmadiyah, peduli amat. Tapi yang paling penting adalah konsisten. Nah, baseline ini yang Anda gunakan untuk menjadi orang baik. Gitu ya. Oke. Kemudian ada istilah buffer operasional, ya, cadangan waktu apa standar, ya, pelatihan, meeting, maintenance, ya, kontingensi operasional lain. Buffer itu menjadi satu keharusan, Anda cadangkan, karena tidak pernah kita tahu permasalahan yang tiba-tiba muncul di lapangan dan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi ada namanya waktu kerja efektif tahunan final dengan dikurangi buffernya bisa 10%, bisa 5%, bisa 15%. Ingat, konsistensi ini yang paling penting. Ya, Anda menggunakan baseline 5% silakan, Anda 10% silakan, tapi Anda harus gunakan itu sebagai bagian dari proses improvement. Ya, jadi nggak bisa kita pukul rata semuanya 15%. Semuanya 5%. Nggak, harus sesuaikan dengan kondisi custom masing-masing perusahaan. Ya. Puskesmas bagaimana Pak Bima? Oke, ada juga puskesmas. Ya, puskesmas ILO punya namanya workload analysis, namanya Vision, workload indicator staffing need. Beda lagi. Ya, kasusnya juga saya berikan ya. Jadi Vision ini saya pakai juga di rumah sakit di Jakarta dan rumah sakit di Surabaya. Perusahaan yang dimiliki oleh Australia rumah sakitnya pada waktu itu, sehingga dia minta standarisasi perhitungannya juga harus berstandar internasional menggunakan apa namanya WHO dan seterusnya. Oke. Nah, ini formulanya. Jadi gampang kan? Kita tahu waktu kerja harian net, kita tahu beban kerja harian net yang kemudian disetahunkan, kemudian buffer. Ya, buffernya itulah yang akan menjadikan faktor pengurangan sehingga betul-betul kita punya yang namanya WKIT, apa wicket final. Wicket final itu adalah waktu kerja efektif tahunan final. Ya, oke ya. Jadi BKT beban kerja tahunan, output
harian kali waktu standar kali HKI. Ini yang secara umum muncul sebagai total waktu untuk mencapai target produksi. Ya, apakah setahun 1 juta sepatu, 100.000 sepatu, semua di breakdown harian menjadi standar kerja. Ya, kemudian kita tahu efektivitasnya sehingga kita tahu bagaimana apa namanya kapasitas yang kita punya, bagaimana aktual yang dibutuhkan. Gitu. Ya, jadi artinya apa di sini? Prinsip dasar pengukuran itu berlaku universal, akan tetapi konsistensi dalam variabelnya itu menjadi kesepakatan internal kita sebagai baseline. Oke? Nah, jumlah tenaga kerja BKT dibagi wicket final. Ya, jadi jumlah tenaga kerja didasarkan pada total beban tahunannya berapa, ya, kemudian eh, wicket final berapa, ya, kemudian kita otomatis kita mendapatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Berarti bagaimana Pak Bima caranya? Gampang, Anda masukkan ini dalam algoritma AI, apakah menggunakan apa OpenAI ChatGPT, bisa menggunakan Perplexity, Anda langsung bisa mempredik data yang dimasukkan, Anda udah keluar angkanya, berapa kelebihan, berapa kekurangannya. Wih, cepat segitu Pak. Iya, yang dibutuhkan itu data aktualnya masuk semua ya. Activity list-nya masuk semuanya. Time consumption-nya, durasinya masuk semuanya. Frekuensi harian sampai ke yearly. Biar nanti sistem yang hitung. Jadi artinya dengan diskusi singkat sejam, dengan expert yang kita undang, dengan sampling orang yang betul-betul kompeten, maka kita akan bisa mendapatkan angka ideal yang kita bisa predik mungkin cuma ya 1 menit itu kurang ya dengan menggunakan AI. Jadi sekali lagi ya, orang bukan digantikan AI, tapi orang yang tidak ber-AI akan tergeser. Nah, itu poinnya ke sana. Ya. Nah, ini salah satu contoh pabrik sepatu ya, case-nya. Ya, kayak ini ada input hari kerja. Ini algoritma nanti tinggal memproses ini ya. Anda masukkan input ini nih. Ya, hari kerja, hari libur, cuti tahunan, absentismnya mau 7%, mau 3%, terserah masing-masing. Ya, HKI total langsung kehitung. Ya, kemudian kita bicara jam kerja harian, waktu kerja produktif dan produktifnya. Misalnya ini Isoma dan kawan-kawan misalnya nih ya. WKI-nya ketemu ya. Kalau kita bicara secara overall ya. Nah, ini 6,9 jam ya. Jadi dia kerjanya cuma 6,9 jam dipotong pengurangan-pengurangan yang lain. Ya, WKIT ketemu ya. Kemudian buffernya juga ketemu, finalnya ini udah bisa bisa kepredik. Oh, ternyata net available time-nya sekian gitu. Pak Bima gimana? Saya nggak belum paham cara menghitungnya segala macam. Oke, saya ajarin. Ini diupload ke dalam OpenAI ChatGPT ya. Ya kalau bisa berbayar silakan, kalau nggak ya gratisan juga silakan. Tetapi ingat, AI ada yang pintar ada yang bodoh gitu ya. Anda masukkan algoritma, masukkan ke AI, kemudian Anda minta ngeprompt proses untuk perhitungan apa namanya workload analisis sesuai dengan formula di dalam lampiran ini, maka muncul semua waktu yang bisa kita jadikan prediksi kebutuhan real dan juga kapasitasnya. Ya, oke lanjut. Jadi ini adalah contoh target produksi ya harian waktu standar kalau kita bicara konsep waktu standar per unit itu kayak run rate cycle time per unitnya ya. Jadi kebetulan dia apa namanya 0,25 jam menit tapi ubah ke jam ya. Ada 1.000 pasang misalnya ini sebagai target produksi. Kemudian kita bisa langsung hitung BKT-nya ya. Jadi kebutuhan beban kerja tahunan tuh sebenarnya berapa sih yang menjadi target perusahaan. Nah, ini ketemu nih, ya. Dari sini kita tahu, ya, karena netnya 1.283, maka kebutuhan tenaga kerjanya muncul 42. 42 ini kan kita bicara FTE. Kalau headcount-nya kan nggak mungkin, jadi 43. Udah ketemu ini, ya, tanpa lembur. Asumsinya semua berjalan sesuai dengan rencana. Apakah itu target customer, apakah apa plan downtime-nya, apakah maintenance-nya semua diatur segala macam sehingga kita bisa mendapatkan secara otomatis
43 orang ini dari rumus yang saya berikan tadi. Ya, ingat, setiap bisnis lain beda-beda. Rumah sakit beda dengan Telkom, Telkomsel juga pernah saya bantu untuk workshop front office-nya. Ya, jadi beda-beda. Jangan Anda samakan dokter dengan perawat, beda lagi. Gitu. Rumah sakit ya dengan pabrik beda lagi. Ya, poinnya di situ, teman-teman ya. Ya, ini shift ya. Jadi baseline-nya ada dan kemudian kita larinya nanti before and after dengan pendekatan Kaizen ini. Ya, nah ini ya. Pak Bima, bagaimana supaya kita melakukan dengan cepat tanpa sampling, Pak, tanpa time motion study, Pak? Anda bisa menggunakan melalui judgment expert, nominal group teknik. Artinya apa? Para supervisor yang pengalaman 15 tahun, 10 tahun yang sudah katam di situ Anda jadikan model. Ya, untuk diskusi karena dia tahu bercerita. Ya, berapa lama. Bagaimana Pak Bima? Voice to text. Jadi begitu Anda menginterview FGD nominal group teknik, direkam kayak sekarang ini nih. Kayak sekarang ini kan direkam tuh. Voice to text. Makanya di sini nanti ada catatan-catatan tuh. Voice to text. Jadi betapa kecepatan untuk memilih data dari voice ke teks ke analytics. Dari kata-kata yang ada, report yang ada, nanti akan muncul di dalam diskusi itu aktivitas utamanya apa, berapa lama, kita proyeksikan dalam harian, kita proyeksikan dalam mingguan, kita proyeksikan dalam tahunan, termasuk pemotongan allowance non value added yang lainnya, ya. Nah ini ya, jadi jumlah pekerja, jam kerja efektif, output aktual, ini selalu menjadi baseline ya. Karena apa? Ini nanti kena nih before and after. Jumlah pekerja kan larinya nanti bayar gaji, bayar seragam, bayar tunjangan, bayar apalagi BPJS, apalagi bonus segala macam. Ya, jadi kalau kita kelebihan Anda bisa hitung tuh berapa banyak itu. Dan lebih gila lagi kalau Anda lihat tuh BUMN kita penyimpangan manpowernya bisa sampai ribuan itu. Ya, terutama BUMN misalnya yang belakangnya ada N-nya itu. Ya, BUMN yang belakangnya N itu sampai buru-buru operasional, tebu, tani itu bisa borongannya itu bisa memegak di situ. Itulah lubang-lubang los yang bisa juga orang mengatakan manipulasi korupsi ada di situ. Nah, ini sama juga di sini nih. Oke. Jadi ini contohnya ya, Anda lihat ya setup time, defect rate, idle time itu juga pekerjaan-pekerjaan non value added yang harus dikurangi. Jadi mindset kita workload analysis bukan aktual kebutuhan orang, udah bicara improvement apa yang saya lakukan. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, misalnya ini ya 65 menit nih setelah kita melakukan intervensi jadi 45 menit. Nah, ini hariannya lumayan kan? 15 menit kali kan setahun. Gitu ya. Jadi itu salah satu mindset yang harus kita pegang sehingga di situ pula kita bisa memproyeksikan daripada non value added-nya itu tidak terkontrol, yuk kita kontrol buat untuk training. Tapi trainingnya link dengan loss kita apa enggak? Jangan-jangan trainingnya itu bukan training terkait dengan loss, hati-hati nih. Karena ada lagi namanya training link to losses, beda lagi, ya. Nah, ini contohnya kita harus bisa bicara ini, teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda hanya bicara apa namanya jumlah orang tok itu hanya konsekuensi, tetapi untuk memastikan jumlah orang berkurang dari 43 ke 41, ini yang harus Anda lakukan nih. Ini yang harus Anda lakukan. Non produktifnya diturunkan, wicket finalnya diturunkan ini. Ya, oke, lanjut. Waktunya masih tinggal 15 menit kurang dah. Jadi disinilah kita bisa menghitung bahwa terjadi peningkatan produktivitas 7% dengan 2 orang lebih sedikit tanpa lembur. Nah, contohnya seperti itu. Anda hitung setahun aja tuh. Kalau 2 orang kira savingnya berapa? Gitu. Tanpa lembur itu. Berarti tanpa lembur apa kerjanya orang-orang operasional produksi juga benar. Gitu. Lembur yang kalau seandainya ada lembur yang memang terkait dengan over target, bukan lembur karena target yang sama harus di rework, kira-kira begitu, ya.
Nah, ini ya, jadi kesimpulannya apa? CI ini ya, continuous improvement. Semuanya terukur, semuanya ada baseline-nya, beban kerja seimbang, penghematan biaya bisa dilakukan ya. Jadi itu bukan hanya alat HR lo ya, bukan hanya alat HR, tetapi ini adalah betul-betul instrumen dalam total productive management. Sehingga saya minta teman-teman orang-orang productivity harus pegang punya buku yang namanya WCOM, World Class Operations Management dari FSU Consulting. Buku warnanya merah marun ya, WCOM. Di situ buku pegangannya ahli produktivitas dunia. Jadi kalau orang-orang yang mengaku ahli produktivitas belum baca buku itu, nonsen dia bicara produktivitas. Ya, karena apa? Dia nggak akan bisa komprehensif pemikirannya. Ya, nanti kalau dibutuhkan saya akan berikan bukunya. Jadi intinya di WCOM itu adalah terstruktur apa yang mesti dilakukan, memadukan gaya budaya Jepang dan gaya budaya Amerika Eropa. Ya, itulah WCOM. Ya, jadi bukan hanya alat HR, tetapi betul-betul dia benar-benar sebagai alat untuk menekan loss ya, Kaizen, baseline segala macam. Ini yang selalu saya sampaikan. Beruntung Bu Titi ngomong masalah baseline itu betul-betul eh, real apa namanya eh, productivity profesional ya. Oke, baik. Jadi kesimpulan kita yang terakhir nih ya. Jadi baseline-nya sudah jelas ya, sehingga kita tahu data yang kita gunakan betul-betul valid, sahih. Ya, ingat tanpa data itu spekulasi. Ya, in God we trust, but everybody must bring data. Tidak ada data, kita tidak bisa melakukan improvement. Ya, efisiensi tanpa menambah beban berarti apa? Loss berkurang, tidak mengurangi aktivitas kualitas yang bermakna lainnya. Oke, jadi itu poin utamanya. Silakan Anda mulai memvalidasi, mencek segala macam. Kalau dibutuhkan Excelnya nanti akan saya berikan contoh-contohnya, ya kasus-kasus yang ada nanti akan juga saya berikan. Bu Titi nanti akan saya berikan satu file zip bagaimana proses studi kasus yang ada. Ada puskesmas, ada pabrik sepatu, ada Marimas. Loh, Pak Bima kok ngasih Marimas? Marimas itu sudah diteliti oleh teman-teman dari Teknik Industri Undip kalau nggak salah tuh ya. Jadi saya juga bisa berikan karena memang itu udah open. Jadi apa namanya bukan larangan, itu udah publikasi ilmiah. Oke, mulai dari baseline kita akan menuju produktivitas yang sustain. Dalam TPM setiap perbaikan yang tidak terukur adalah perbaikan yang tidak pernah terjadi. Ya ulangi lagi nih ya. Dalam TPM setiap perbaikan yang tidak terukur adalah perbaikan yang tidak pernah terjadi. Jadi artinya apa? Kita harus ukur, kita kelola, kita harus improve, kita harus sustain. What get measured get managed, what get managed get improve, what get improve get done. Nah, itu adalah kata-kata sihir yang saya terima dari awal saya belajar tentang konsep business process improvement, TPM, dan lain-lain. Oke, baik. Itu saja dari saya, Bu Titi, untuk sharingnya. Silakan kalau ada sesi pertanyaan-pertanyaan khusus, dipersilakan. Baik. Mungkin ada yang akan bertanya atau kita mulai dulu dari kolom chat dulu ya. Ada pertanyaan ini dari Mas Bintoro ya tadi. Oke, pada eh, mungkin mau mau langsung ataukah cukup di sini WKE apakah sama dengan waktu produktif bersih, Pak? Ini dari Pak Bintoro. Yang pertama ini dari Pak Bintoro adalah bertanya Mas Bima, WKE apakah sama dengan waktu produksi? Waktu produktif bersih, Pak? Begitu. Oke, Yang baik yang ya. pertama dulu. Oke, baik. Jadi WKI apakah waktu produksi bersih? Ya, bisa ada gunakan waktu produksi bersih net available time-nya. Oke, Oke, net I- available bisa. time ya. Yang penting Jadi, Anda konsisten. oke, Ingat ya, baik. saya ulangi lagi penekanan saya ya. Wajib di perusahaan saya, belum tentu wajib di perusahaan yang lain.
Yang lain itu wajib, mungkin di perusahaan saya tidak wajib. Itu yang harus tolong distandarisasi. Nah, yang harus menjadi baseline. Baseline-nya harus konsisten. Jadi kalau kita sudah bicara waktu kerja efektif itu menjadi waktu kerja produktif, bisa. Tetapi ingat, ya, elemen waktu kerja produktif yang non value added setiap perusahaan berbeda-beda. Yang penting ada konsisten dalam definisi dan implementasi di masing-masing perusahaan. Karena apa? Baseline yang saya maksudkan adalah baseline internal. Ya, kalau kita bicara eksternal namanya benchmark. Nah, kalau benchmark nanti akan ada perbedaan pola pikir dan pola pandang. Kira-kira gitu, Buti. Oke, baik. Terjawabkah, Mas Bintoro? Mas Bintoro? Nggak jawab di chat, Bu. Sudah terjawab. Sudah. Udah Oke. Oke, ya. Oke, kemudian yang kedua ya, yang kedua ini dari mau langsung ini kelihatan panjang nih ya, Pak Anton, Pak Anton, monggo Pak Anton, mungkin open mic aja Pak Anton, lebih Ini Pak lebih Anton, gas. Pak Anton, Pak Anton, Pak di Anton mana? O Gandhi, Pak Anton Oh, Pak O Anton kan. Gandhi, Oke, silakan, silakan. silakan Pak Anton O Gandhi. Ya, sorry Bu. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini Aprodi Bekasi nih, ini Pak Ya, Anton ini. halo Bu, apa kabar? Apa Saya dari Bekasi. kabar? Ini Menyimak keren-keren. materinya bagus Bu. Ini relevan Ya, FTA, Full Time Equivalent. Tadi Pak Bima menjelaskan tentang step yang awal ya. Mohon maaf Pak, izin koreksi kalau salah. Pembuatan kalkulator atau menghitung waktu kerja efektif. Emang benar dihitungnya 1 tahun, nanti di breakdown per jam sampai dengan per bulan dengan sampai dengan per jam dalam 1 tahun. Kemudian next step yang kedua kalau saya tidak salah nih Pak ya, kita mengukur daily activity ya Pak, frekuensi yang daily, weekly, bi-weekly, sama monthly, kemudian yearly. Lalu nanti hasilnya itu bisa berupa apa, fit atau tidak fit, underload atau overload. Kalau dari jurnal yang saya baca, kalau dia faktor FTE-nya hasilnya sama dengan 1, berarti jumlah karyawan di posisi itu cukup 1 orang. Tidak perlu kita lemburkan, tidak perlu kita tambahkan. Nah, kalau dia underload, berarti orangnya harus ditambahin kerjaan. Kalau dia overload, berarti posisinya harus ditambah atau dinaikin gaji. Itu yang pernah saya di pekerjaan. Nah, tadi yang saya mau make sure ke Pak Bima, yang baseline ini itu kan waktu perhitungan di awal tuh, nanti kira-kira 42 orang. Nah, tapi nanti biasanya di kultur perusahaan-perusahaan yang kadang-kadang high pressure ya Bu Tuti, kerjaan kita tuh kalau yang pintar tuh ditambahin Pak, biasanya. Yang biasanya rutin cuma 1-2 pekerjaan, karena kita itu terbiasa dan dapat dipercaya itu ditambahin biasanya. Sehingga nanti perhitungan atau baseline FTE di posisi tersebut sudah nggak valid lagi. Sehingga perlu adanya apa namanya, surveillance ya Bu ya, surveillance hasil perhitungan FTE-nya. Itu untuk pekerjaan yang bersifat administrasi Bu, rutinitas. Kadang-kadang kan ada satu posisi yang sifatnya itu lebih ke target, dia nggak ngerjain administrasi Bu, cuman lebih ke target produksinya itu berapa ya. Company-company yang lebih banyak orang, yang padat karya tuh contohnya seperti itu. Jadi lebih ke 1 orang bisa menghasilkan berapa kilo, 1 orang bisa menghasilkan berapa ton. Biasanya lebih ke pendekatan hasil, bukan pendekatan yang perhitungan jam kerja tadi. Itu aja sih Bu, tanggapan dari saya. Mungkin kalau ada yang salah atau apa mohon dikoreksi Pak Bima. Makasih Bu Tuti. oke, Selamat terima malam. kasih Pak Assalamualaikum. Anton. Mungkin langsung dulu silakan bisa dijawab Mas Bima. Ya, Mas Anton ya. Jadi ini udah bicara job enrichment dan job enlargement ya. Itulah kenapa dalam kaitannya dengan activity list itu betul-betul task analysis itu harus terstandarisasi.
Jadi kita harus sepakati. Jadi nggak ada istilahnya tambahan job-job baru yang sifatnya job enrichment atau job enlargement. Tambah-tambah pekerjaan. Akhirnya apa? Bukan standar pekerjaannya dia gitu. Karena apa? Karena dia perform. Nah, oleh sebab itu apa? Ketika kita melakukan sampling, kita harus menggunakan standar waktu kerja, ya. Kita harus melakukan diskusi dan memvalidasi sehingga pekerjaannya ya pekerjaan yang sifatnya rutin, bukan job enrichment ataupun job enlargement. Enrichment tuh dari atas ke bawah, enlargement tuh kiri kanan yang nggak perform lari ke dia. Ya, jadi pilih betul orang-orang yang memang sampling yang tepat, yang standar. Jangan over, yang underperform ataukah yang overperform. Jadi yang standar aja, ya. Karena apa? Itu akan menjadi baseline kita. Jadi jangan jangan salah. Saya kira poinnya di situ. Kemudian tadi itu valid ya. Kemudian ada satu kesimpulan betul ya. Jadi kalau kita bicara jumlah tenaga kerja yang kita hasilkan, yang kita putuskan itu betul-betul kita hitung waktu standar yang menentukan apakah sampling kita itu mewakili kemampuan kompetensi yang rata yang dimiliki operator kita. Karena apa? 42 orang, 43 atau 41 orang. Pertanyaannya bukan jumlah orangnya. 42 orang itu samplingnya orang yang super kompeten atau yang underperform ataukah yang average gitu. Nah, ya disinilah butuh yang namanya justifikasi untuk sampling pada orang yang terstandarisasi juga gitu. Jadi teman-teman semuanya tidak boleh asal sampling ya yang disampaikan oleh Mas Anton tadi yang Bekasi ya. Betul. Jadi kita tidak bisa menghitung akhir sebagai sebuah keputusan sahih atau valid apabila samplingnya salah. Orangnya underperform, underkompeten, ya, unkompeten, sementara tuntutan standarisasi produksi akhir result base itu ternyata ada di situ. 1.000 pasang per hari itu dengan catatannya orang-orang yang di atas kompeten. Kalau kita level 1, 2, 3, 4, 5, level 4 itu Pak. Samplingnya yang level 2. Cilaka kita. Ya, jadi kalau kita bicara ABCDE kompetensi level kan 1 aware, 2 basic, 3 kompeten, 4 itu ada developer, expert, ABCDE. Jadi kalau sampling kita ke orang-orang D developer dan expert, cilaka kita. Ya, orang-orang yang memang high perform dan tentu kalau ada orang baru magang segala macam mampus itu. Jadi kita nggak bisa memenuhi ekspektasi karena apa? Orang-orangnya samplingnya betul-betul udah gaspol yang bisa lari 180 km per jam. Sementara sampling yang kita sampling itu cuma 100 km per jam, wassalam. Kira-kira gitu. Jadi valid sekali yang disampaikan tadi oleh Mas Anton udah betul. Terima kasih. Oke, berarti kesimpulannya, Mas Anton, kesimpulannya adalah yang tidak terlalu apa ya, yang tidak terlalu kompeten sekali dan tidak terlalu malas sekali gitu ya. Jadi ketika kita ngambil sampling adalah yang kondisinya normal, maka di situ penentuan sampling gitu ya. Jadi cukup mewakili rata-rata orang dalam kerja normal itu kayak apa sih? Begitu ya Mas Bima ya? Ya, saya punya kasus Bu Titi. Iya. Jadi waktu saya melakukan sampling itu si manajernya ngasih yang betul-betul high qualified, yang Mhm. outperform, jadi betul-betul luar biasa. Akhirnya apa? Karena dia kita proyeksikan sebagai standar di dalam time motion study, work sampling, yang dia bisa bekerja misalnya sehari dia bisa 10 sepatu gitu kan, sementara orang kebanyakan cuma 6 atau 7 sepatu, wassalam. Jadi itu Iya. harus hati-hati dalam memilih sampling yang diajukan oleh manajer. Selalu kita tanya, Pak, kita menggunakan distribusi normal, Pak. Artinya distribusi normal gimana? Orang-orang yang di tengah-tengah, Pak, yang bukan outperform, bukan yang underperform, tapi yang di tengah-tengah Iya. samplingnya. Kira-kira gitu, Bu Titi. Oke, baik. Terjawab ya, Mas Anton? Iya ya Bu, karena Oke. kan
aktual kadang-kadang kita masuk sebagai misalkan sebagai konsultan nih Bu, yang di awal perusahaan itu nggak ada perhitungan FTE kan. Jadi ketika Ya, kita masuk ya tentu kita harus mengambil distribusi normal yang seperti kata Pak Bima. Karena ya, ada yang skillnya karena pengalamannya lebih banyak, ada yang masih baru, ada yang sudah umurnya sudah lebih senior, ada yang masih muda. Jadi banyak faktor variabel yang menentukan hasil. Jadi betul tadi kata Pak Bima kita ambil yang tengah-tengah sih karena emang biasanya dilakukan seperti itu juga. Terima kasih Bu. oke baik. Oke, selanjutnya tangannya udah capek yang resign dulu ya Mas Wempi. Silakan Mas Wempi bisa open mic. Selamat malam, Coach Bima, udah Titi. Selamat malam. Malam, Mohon izin, monggo. Coach Bima, eh, terkait produktivitas ya, itu kan memang sebisa mungkin kita menekan bagaimana pemborosan demand power. Tetapi bagaimana seandainya perusahaan tersebut manufaktur di bidang seni yang memang menuntut menuntut ya sebesar mebel atau furniture yang menuntut seni yang tinggi, ukiran, kemudian bentuk-bentuk yang memang antik yang kadang buyer itu tidak mau kalau pakai mesin yang dituntut memang pakai yang original, artinya handmade. Itu bagaimana penerapan produktivitasnya, Coach? Menghitung dengan rumus apa ini? Karena memang pengukir itu kan semakin semakin sedikit dan juga usia mereka bertambah tua. Regenerasinya Oke, regenerasinya ya, bisa terkendala. Itu satu. ya, Yang kedua, Coach, terkait produktivitas. Eh, Bagaimana dengan efek samping terhadap ketika kita menerapkan perhitungan produktivitas, kemudian berdampak kepada maaf sampai ke level layoff dengan rumus tersebut atau dengan perhitungan tersebut. Bagaimana dengan dampak cost of humanity terhadap mereka yang terlayoff, Coach? Yang terakhir, mohon petunjuk untuk buku yang tadi apa tadi World Management, World Class Operational Management. Itu bisa didapat di mana, Coach? Mohon petunjuknya. Matur nuwun, Coach. Matur nuwun, Bunda Titi. oke, ya baik ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu yang customize dan yang mass product, Mas Bima. Itu gitu ya. Jadi yang dimaksud itu adalah ketika permintaan berdasarkan pesanan, otomatis seni itu merupakan suatu customize. Monggo Mas Bima. Ya, baik ya, Pak Wimpi ya, Mas Wimpi. Salam, salam, salam sehat selalu ya, Mas Wimpi. Lama nggak jumpa. Oke, baik. Teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang industri itu dari awal sudah saya sampaikan. Workload analisis itu tidak bisa dipukul rata. Setiap perusahaan yang punya bisnis bisnis lain tertentu, kita harus custom tuh. Jadi nggak bisa kita pukul rata pakai formula yang sama, nggak bisa. Esensinya iya, filosofinya iya, tapi komponen, elemennya dan seterusnya itu berbeda. Ya, apalagi kalau kita bicara industri manufaktur konvensional ya, seni, furniture itu butuh variabilitas faktanya tinggi tuh, ya, craftsmanship-nya, ya, custom ordernya, style style modelnya dan seterusnya itu tidak gampang ya. Jadi ciri khas untuk kayak furniture yang skillnya dibutuhkan tinggi itu pasti non mass production. Karena apa? Tiap Ya, produk bisa bentuknya beda, ukuran atau tingkat kesulitannya beda. Itu udah beda sama ya, pabrikan ya. Itu aja udah beda tuh. Tambah lagi skill based proses. Ya, empu, bikin keris, satu jenis pesanan apa namanya kain arok itu bisa berbeda dengan jenis keris yang lain. Betul-betul empunya pilihan. Ya, kalau kita bicara empu membuat keris yakin arok itu kan dia betul-betul skill base pada era pada zamannya, ya. Jadi non mass production dan betul-betul skill base dan yang lebih menjadi hal yang sangat kritikal adalah itu betul-betul ada creative time gitu. Jadi kerjanya sambil merokok itu.
Anda suruh dia berhenti merokok, kreatif time-nya nggak dapet gitu. Jadi antara kerja produktif dengan kreatif itu berbarengan. Ada desain sketsanya, ada konsultasi trial and error, itu luar biasa. Jadi artinya apa? Ya memang berbeda ya. Ada tingkat kompleksitas yang rendah, sedang dan tinggi. Itu salah satu contoh tuh kalau handmade ya. Yang rendah ya furniture yang sederhana, yang sedang ada bahan kombinasi sedikit ukiran, tinggi mungkin custom, artistik dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi waktu standarnya itu tentu mempertimbangkan apa namanya tingkat kerumitannya, tingkat kompleksitasnya tadi. Ya. Tentu berbeda-beda. Termasuk tadi saya bilang orangnya, keahliannya, kemudian kreatif time-nya juga beda gitu ya. Oke, jadi teman-teman semuanya flow-nya tetap sama. Jumlah tenaga kerja yang di apa namanya dihitung ditentukan juga sama. Tetapi ada komponen kreatif. Ya, ada kreatif allowance-nya mungkin beda. Mungkin kalau yang lainnya kreatif allowance-nya 5%, 10%, khusus untuk pekerja seni kreatif allowance-nya mungkin 20%. Maksudnya apa? Waktu dia untuk ngerokok itu loh. Orang-orang seni itu kan merokok sambil berpikir ide-ide kreatifnya apa, kira-kira begitu. Ya. Nah, tentu pada catatan akhir allowance-nya aja beda. Kalau allowance-nya beda, jangan harap pasti akan sama dengan industri yang sama. Tetapi hitungan BKT, waktu kerja efektif tahunan, jumlah tenaga kerjanya secara esensial sama. Hanya elemen-elemennya yang terkait dengan kerumitan, kemudian skill yang kita butuhkan dan seterusnya itu yang harus dipertimbangkan. Tetapi esensi untuk step-stepnya sama, ya nggak beda. Kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, layoff implikasi. Oh iya pasti. Kita nanti implikasi manajerialnya bisa layoff, bisa redistribusi, bisa dari karyawan tetap nanti mungkin paruh waktu, part time segala macam itu wajar. Itu apa keputusan manajemen. Bisa nambah orang, bisa promosi, bisa redistribusi segala macam itu konsekuensi manajerial aja. Jadi nggak perlu khawatir apakah menjadikan layoff dan seterusnya gitu ya. Di sini ada pakar layoff juga nih, Mas Dwi Saryanto ya. Dia jagoan layoff itu. Bagaimana men-screening dari karyawan yang tidak kompeten, underperforming, kemudian secara potensial juga rendah, bagaimana untuk proses layoff yang efektif, efisien. Ini jagoannya Mas Dwi. Nah, Mas Dwi silakan nanti ngomong, berbagi. Oke, kira-kira itu Mas Wembi. Lanjut Bu Titi. Oke, baik ya. Ini waktunya sudah hampir ini kurang setengah jam lagi. Masih banyak pertanyaan ini. Kita kembali dari chat. Yang dari chat, oke. Kemudian ini Mas Agus Sugiono. Silakan open cam aja, Mas Agus, untuk mempercepat. Monggo, Mas Agus. Open mic-nya. Baik, Halo, terima Mas Agus. kasih. Oke. Terima kasih Pak Bima, Ibu Titi. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di tempat kami untuk penghitungan beban kerja untuk produksi sih sudah ada nokan, ada standard time. Di bagian office itu kami juga ada penghitungan workload analysis. Tapi di sini memang kendalanya ada banyak pekerjaan rutin, pekerjaan non-rutin, sama pekerjaan insidentil. Ada juga harian, mingguan, tahunan. Nah, dari bermacam-macamnya jenis pekerjaan ini, itu ada tingkat kesulitan tersendiri dalam membuat waktu baseline. Kami belum pernah membuat yang 1 tahun, tetapi biasanya harian, mingguan, bulanan lah, kira-kira bulanan sampai saat itu. Nah, dari standar waktu yang kami buat itu, bagaimana caranya supaya baseline ini benar-benar akurat, mengingat apa ya, mengingat tadi kalau mau Kaizen atau improve kan baseline-nya harus bagus. Kalau enggak kan sama aja enggak ada Kaizen. Mohon advice-nya ini Pak Bima.
Yang Oke, kedua, baik. eh, standar waktu produksi, no kan, memenuhi standar waktu. Tetapi hasil akhirnya masih ada yang menganggap, misalnya customer atau tamu atau orang anggap production cost-nya tinggi. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat kita membuat improvement waktu, tapi ternyata menurut pemikiran orang luar secara total sebenarnya masih tinggi, masih mahal. Demikian ada dua pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan yang Mas Hendra nih kali ya. Eh, Mas Hendra, ini adalah pertanyaannya Mas Bima. Izin bertanya, Coach, dalam menentukan waktu longgar, allowance, apakah ada dasarnya? Misalnya rumah sakit sekian persen, manufaktur sekian persen, atau memang setiap perusahaan menghitung masing-masing dapat berbeda-beda dalam menentukannya. Ini tadi sudah dijawab oleh Mas Bima, tetapi nanti ini penegasan aja. Kemudian kemudian ini ada yang pertanyaan dari Pak Victor ya, bagaimana memasukkan fungsi durasi dalam satu line produksi untuk menyederhanakan proses produksi. Begitu. Nah, ini kaitannya dengan penghitungan waktu tadi ya. Silakan Mas Bima. Oke, baik ya. eh ada yang kelewat tadi Mas WMP ya. Bukunya nanti dibagikan. Nanti akan saya kasih buku. Yang pertama adalah WCOM FSO, yang kedua adalah Manufacturing Excellence. Itu yang buku yang kedua itu saya susun sendiri ya. Nanti bisa di share Mas WMP ya. Mumpung saya masih ingat. Nah, pertanyaan yang tadi eh, apa namanya standar waktu sebagai baseline agak akurat gitu ya. Iya, Betul ya? iya betul. Jadi teman-teman semuanya dalam TPM ini yang standar waktu sebagai baseline agar akurat ini jantungnya dari semua sistem analisis beban kerja. Jadi tadi yang dikatakan pertanyaan itu sangat valid. Karena apa? Standar waktu adalah baseline agar analisis beban kerja kita akurat. Gitu. Nah, teman-teman bagaimana gitu kan? Nah, saya garis bawahi ada istilah patokan, patokan kerja ideal. Patokan kerja ideal sebenarnya tadi yang pertanyaan terakhir tadi ya, bukan yang tercepat, bukan yang paling santai, tapi representatif dari performa normal terbaik. Ingat ya, bukan Iya, performa terbaik, tapi performa normal terbaik. Ya, saya ulangi lagi ya. Patokan kerja ideal bukan yang tercepat, bukan yang paling santai, tapi paling representatif dari performa normal terbaik. Makanya menggunakan distribusi normal. Tadi yang dikatakan oleh Mas Anton Gandhi tadi betul di situ, ya. Nah, itu poinnya ke sana. Nah, kemudian tentu kalau kita bicara standarisasi, apakah menggunakan time study, stopwatch method, apakah work sampling, apakah nominal group technique discussion, apakah konsensus untuk task analisis, ada lah ya istilahnya estimasi konsensus tuh ya. Jadi kita undang para ahlinya, terus kemudian kita melakukan task analisis, kemudian estimasi konsensus. Jadi langsung kita FGD gitu ya. Nah kemudian teman-teman yang kedua tadi improvement ada, tapi total impact ke biaya kok masih tinggi. Kan selalu begitu kan, waktu makin baik gitu. Tapi biaya kok makin tinggi. Berarti ada apa ini? Nah, itu ada namanya losses deployment. Ya, losses deployment itu artinya apa? Anda harus ketemu sama orang finance, dia tuh paling ngerti loss paling gede itu ada di mana. Apakah di betul ke time-nya, time lossesnya, ke repeat apa problemnya, apakah utilitiesnya, ya. Karena bisa jadi waktu proses sudah membaik, tapi biaya total masih tinggi. Nah, itu seringnya seperti itu. Nah,
Bagaimana cara memahaminya? Ya karena memang waktu turun nggak termasuk nggak otomatis biaya turun karena mungkin ada faktor yang lainnya. Ya, faktor-faktor yang harus kita identifikasi dalam losses deployment itu. Jangan-jangan di setup change overnya kalau kita bicara di produksi massal gitu ya. Jangan-jangan terkait dengan fixed cost. Apa itu? Oh, tiba-tiba PLN naik. Jangan-jangan banyak variabel yang lainnya yang harus harus kita ngobrol dengan orang finance, plant controller gitu. Ya. Jadi eh, kita bicara aktivitas bagaimana perbaikan-perbaikan yang kita lakukan bisa level mikro, bisa meso, bisa makro, bisa aktivitas yang level 1 ada proses itu level 2 ada sistem. Yang paling gampang itu waktu kerja memang. Tapi ada faktor yang lain bisa jadi aliran material, layout, ya perencanaan, maintenance dan seterusnya. Tapi kontribusi yang kita ingin lakukan adalah yang paling sederhana dan dampaknya ada. Ya itu ya menggunakan standarisasi tersebut. Tetapi cost tidak otomatis turun karena apa? Banyak improvement bisa jadi belum benar-benar link kepada biaya. Oleh sebab itu saya sampaikan ke teman-teman kalau memungkinkan before and after itu semenjak awal itu kita implikasi biaya ada di situ menekan losses sehingga kita bisa mengukur before and afternya dampaknya karena jangan sampai waktu makin bagus tetapi ternyata tidak link kepada biaya penurunan biaya ya oke. Nah kemudian yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman ya eh, gap antara proses efisiensi dan cost efisiensi itu sering jadi problem dan dipertanyakan oleh plan controller. Biasanya orang latar belakangnya keuangan. Ya, apa pertanyaannya? Gapnya kok ada dan besar gitu loh. Sudah dilakukan proses efisiensi, tapi mana tabungannya? Mana cost efisiensi? Maka ada konsep namanya saving book. Ya, buku untuk saving kita. Apa itu catatan-catatan yang kita bisa menjelaskan bahwa proses efisiensi, workload analisis efisiensi, ya, manpower efisiensi, ada dampak terhadap cost efisiensi. Nah, kita harus punya saving booknya itu terakomodasi. Ya, time to cost impact sheet lah begitu. Ya, jadi betul-betul biaya itu waktu itu adalah biaya. Makin kecil waktunya, makin efisien cost yang timbul. Oke, nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, allowance bagaimana menentukannya? Apakah ada standarnya? Ya, apakah allowance itu ditetapkan langsung 10%, 5%, 20%? Jadi, teman-teman, allowance itu kita bisa estimasi sebagai bagian dari manajerial estimasi, tapi tentu juga berbasis data. Bisa juga allowance-nya itu 20% awalnya, kemudian jadi baseline jadi 15%, kemudian bisa jadi 5%, dan itu mungkin allowance terbaik yang bisa kita lakukan, kita berikan. Di atas itu nanti robot, bahaya. Nah, kira-kira gitu. Jadi, teman-teman semuanya, allowance itu betul-betul dihitung dan itu kaitannya juga value added dan non value added. Makin kecil allowance-nya makin baik. Tidak ada standarisasi. Ingat ya, karena kita bicara baseline. Baseline itu internal kita. Ya, kalau kita benchmark kita nggak tahu apakah sistem metodologi kerja mestinya sama di tempat apa namanya perusahaan lain gitu ya. Nah, memang di situ kita bisa apa namanya memahami ada namanya personal allowance, ada namanya fatigue allowance, ada namanya delay allowance, ada namanya special allowance. Beda-beda itu. Ya, misalnya kalau seni furniture tadi yang butuh untuk nikotin brick itu special allowance-nya tinggi. Ya, bisa sampai 20% tuh. Ya, nikotin bricknya apa? Ngerokok sambil nyari ide gitu ya. Nah, itu kalau di Jepara atau di tempat lain itu berbahaya. Kenapa ngerokok di tempat furniture itu kan kebakaran. Hati-hati, kira-kira begitu ya. Jadi beda-beda. Jadi personal allowance-nya juga beda ya. Pernah saya di satu tempat di Jawa Timur gitu ya. Kalau hari Jumat itu ramai ribut sebelum saya menjadi HR di sana. Apa itu? Masalah mandi. Masalah mandi itu loh. Apa nama istirahat 30 menit itu mereka bicara kerja berpeluh, sholat segala macam. Kalau nggak dikasih kesempatan mandi, Jumatan semua antri. Pertanyaannya siapa yang akan menanggung
Kalau surat kita tidak sah kita masuk neraka. Wah, tuh pekerjaan HR sampai segitu, ya. Jadi teman-teman semuanya, personal allowance itu sangat tergantung, ya. Tentu berbeda-beda antara satu perusahaan-perusahaan lain. Bahkan lokasi, ya, di Bali sama di Jawa beda gitu. Karena apa? Allowance-nya juga beda. Budaya Bali penuh dengan kegiatan ritual tentu beda-beda lagi. Makanya allowance-nya beda lagi. Ini ada yang dari Bali ya. Nah, itu udah beda. Ya, Jadi sekali lagi, saat standar proses time-nya tentu berbeda. Bukan cuma prosesnya, tapi juga lingkungannya, budayanya, geografinya itu juga sangat menentukan. Ya, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jangan ragu-ragu untuk menetapkan baseline saat itu dengan diskusi yang managerial estimation yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kira-kira gitu Bu Titi. oke, baik. Ya, jadi intinya tadi yang disampaikan oleh Mas Bima ini adalah bagaimana menentukan standar ya. Jadi artinya sangat berpengaruh sekali terhadap WKE-nya. Jadi WKE dan tentunya kalau suatu wilayah seperti di Bali misalnya itu HKE-nya juga harus harus dihitung ya Mas Bima ya. Jadi Ya, kan akan berbeda dengan culture di suatu wilayah dengan di Jawa misalnya akan berbeda. Intinya begitu. Nah, tadi kalau pertanyaan Mas Agus tadi, kalau yang untuk di office yang ada waktu insidentil ya dalam arti iklannya banyak gitu Mas Bima, itu ngitungnya gimana? Artinya ada waktu yang tidak untuk job utamanya, tambahannya, kemudian tapi biasanya seorang misalnya administrasi profesional itu dia merantasi semua gitu. Nah, sehingga iklannya banyak banget gitu Mas Bima, suruh macam-macamnya banyak banget. Itu ngitungnya gimana? Sulit nggak? Sulit gitu Mas Bima. ya, sebenarnya tadi udah saya jawab. Kita itu harus berbasis pada activity list. Jangan Anda melakukan job job apa workload analysis apabila Anda belum siap activity listnya. Anda belum siap job description-nya dia. Belum siap task analisis standarnya dia. Gitu. Karena apa? Itu pekerjaan yang sifatnya rutin dan menjadi jobnya dia gitu. Ya, Nggak mungkin kita mengevaluasi, melakukan workload analisis, melakukan ABK, tetapi job desk-nya belum pekerjaannya ada nggak ya. terstandarisasi. Ya setengah mati. Berarti apa? Dinamik itu. Ya, oke. Saya akan ajarkan konsep dynamic analisis beban kerja. Dynamic workload analysis. Dynamic Oke, workload analysis itu karena frekuensi perubahannya ya seperti tadi itu Anda sebut tadi, Mbak siapa tadi itu yang nanya. Jadi akibatnya apa? Proyeksi beban kerja tahunan jadi nggak relevan karena apa? nggak Dinamis relevan. sekali Ya, betul. perubahannya, ya Ya, termasuk rumah sakit, termasuk hotel, ya itu dynamic workload analysis sehingga per bulan itu langsung ketahuan. Bulan ini kita harus magang, bulan ini kita harus tambah karyawan kontrak, bulan ini kita harus cari part timer segala macam. Nah itu namanya dynamic workload analysis. Itu materinya beda lagi nih Bu Titi. oke. Ya, Baik-baik. Oke, lanjut ini terakhir ya, karena waktu juga ini terakhir. Kita akan jawab nih Pak, izin Pak Bima dari Mas Bemli. Izin Pak Bima, saat ini saya sedang melakukan workload analysis, namun WLA ini yang diminta bukan untuk menentukan jumlah kebutuhan SDM, melainkan untuk melakukan redesign terhadap tugas atau proses kerja agar dapat diotomatisasi menggunakan robotik atau penerapan IoT. Mohon arahannya apakah metode atau langkah-langkah analisa bola ini untuk konteks otomatis tadi seperti apa? wah ini Ini keren anu ini. apa lagi Eh, meredesign Mas Bima? Iya, itu udah apa namanya smart manufacturing itu udah mengarah kepada TPM 4.0 atau World Class Operations Management 4.0. Ini perusahaannya maju nih, udah maju nih. Jadi APO itu sudah menggagas mungkin 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu bahwa akan tiba masanya kita berada dalam industri yang berbasis robotik. Jadi Internet of Things dan digital system ada di situ.
ya. Ada proses desain redesainnya dengan workload analysis juga harus 4.0, ya, redesain alur kerjanya, integrasi robotik, sensor dan seterusnya. Apa yang terjadi di sini yang harus ditekankan? Jadi bukan cuma berapa orang yang dibutuhkan, tapi pekerjaan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh manusia, mesin atau digital. Itu poinnya di situ. Jadi dari awal work system redesign-nya itu harus mengarah bukan berapa orang yang dibutuhkan, tapi pekerjaan mana yang bisa dilakukan oleh manusia, mesin, robotik, digital system yang lain. Ya, jadi 4.0 itu menyesuaikan orang ke pekerjaan menjadi bagaimana mendesain agar sesuai dengan sistem. Itu salah satu. Ya, dulu manual semi otomatis, sekarang udah humanoid, human machine collaboration. Gitu ya. Kalau kalau Anda nanya ke saya sebagai konsultan Pak Bima, apakah Pak Bima sudah bergeser ke 4.0? Saya sudah humanoid. Ya, saya kerja tanpa AI nggak bisa. Saya udah humanoid. Kalau saya bisa membantu teman-teman cepat dan bergerak paralel, ya sebagai seorang profesional bergerak Ya, paralel, bukan hanya 2 arah, 3 arah, 4 arah, 5 arah, tanpa bantuan AI, saya nyerah, nggak bisa. Jadi artinya apa? Orang digantikan bukan karena dia apa namanya bukan karena AI menggantikan dia, tapi lebih ke arah orang yang tidak menjadi humanoid. Humanoid itu Anda akan digantikan oleh orang yang humanoid, gitu, ya. Nah, bagaimana mengintegrasikan workload analysis dengan robotik, dengan IoT, Internet of Things, sistem dan seterusnya, ya. Esensinya sama, ya. Apa itu? Yang pertama kita harus tahu, ya, current workload analisisnya, ya, mana aktivitas-aktivitas yang terstandarisasi, mana yang aktivitas-aktivitas yang bisa kita gunakan menjadi potensi bagi digitalisasi. Ya, jadi itu ingat, ini 2 hal yang berbeda. Kalau kalau dulu workload analisis, sekarang yang kita lakukan itu kita bicara job dan orang. Tetapi kalau 4.0 sudah ke arah job dan robot, gitu. Job dan robotik. Nah, itu dua hal yang mindset yang berbeda, ya. Kemudian kalau kita bicara non value added adalah mana yang bisa kita otomatisasi. Contoh nih, contoh kasus pagi ini aja lah. Pagi ini saya eh, diberikan foto, ya, teman saya ngasih foto, saya betul-betul overload ini kayak gini nih. Ya, pekerjaan saya sebagai manajer nih overload nih Bim. Jadi dia ngasih pekerjaannya ke saya, screen-screennya. Saya bilang, kamu dalam sehari ada berapa kamu akses OpenAI atau Perplexity? Ya, dia bilang, ya saya anti menggunakan AI karena bagi saya yang utama adalah bagaimana memanfaatkan optimal apa yang kita punya. Ya, saya bilang, wah ya itu, ya. Jadi concern saya adalah bagaimana kita memanfaatkan dalam Internet of Things itu, ya, mana value added yang bisa dipertahankan oleh manusia, mana non value added yang bisa otomatisasi, digitalisasi. Yang namanya review kinerja itu sudah digitalisasi real time. Jadi performance standar merah hijau kuning itu kalau sudah saya masukkan ke dalam real time coaching counseling yang saya miliki, chatbot yang saya miliki, ya sudah selesai. Nggak butuh waktu berjam-jam, cuma setengah menit itu udah validasi dan juga evaluasi dan action plan-nya udah selesai. Jadi itu yang membedakan. Jadi redefinisi beban kerja di digital workload itu. Jadi digital workload analysis itu kita lakukan di saat perusahaan bergeser dari yang sekarang tradisional menjadi 4.0 atau 5.0, ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lihat manual menuju ke Internet of Things, robotik yang pada akhirnya bukan manusia yang mengerjakan, tetapi kita memilah dan memilih robot
yang bisa menggantikan posisi itu apa aja? Mekanismenya bagaimana? Outputnya gimana? Outputnya otomatis kita akan investasi lebih ke digital dan pengurangan orang. Karena apa? Tergantikan. Ada yang tergantikan karena memang robotik, ada yang memang kita ganti dengan orang yang sudah terbiasa kerja sama AI. Akhirnya apa? Akan ada masa rekrutmen HR manager, GM HR ataupun manager di Six Sigma, direktur improvement ataupun direktur lean itu yang penguasaan AI-nya di atas rata-rata. Ya, karena apa? Human machine system itu sudah menjadi satu kesatuan, menjadi humanoid yang tidak bisa kita hindari. Berarti apa? Orang yang tidak ber-AI akan digantikan oleh orang yang ber-AI karena kemampuan, capability jauh eksponensial melampaui manusia yang tanpa AI. Kira-kira gitu, Bu Titi. Oke, baik. Oke, karena tepat jam 9 tepat ya, jadi pertanyaan sudah terjawab semua. Jadi kalau saya summary-kan tentang analisa beban kerja ini sebagai baseline dalam pengukuran peningkatan produktivitas, itu adalah, jadi kalau kita bicara tentang produktivitas itu kalau baseline itu adalah kita berbicara tentang data. Jadi tentang data di mana tadi saya langsung loncat ke TPM tadi. Jadi bagaimana kita mampu melakukan menentukan baseline yaitu melalui ABK ya. Yang kuncinya ABK itu adalah masalah yang terkait dengan man atau overmining, undermining, kemudian understaff atau overstaff. Itu kemudian bagaimana kita menentukan FTE-nya dengan HKE dan WKE-nya. Kemudian menentukan waktu longgar yang disesuaikan dengan culture, proses atau karakteristik dari perusahaan bisnis proses masing-masing begitu. Nah, kemudian ketika kita melakukan improve secara Kaizen, yaitu melakukan improve kecil-kecil namun sustain begitu ya. Nah, kemudian barusan melakukan verifikasi productivity, apakah growth atau tidak. Ketika